Shalom anak-anak, halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Aku pasti bisa, katakan yes, yes, yes. Oke anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Miss Ayu akan mengajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk bernyanyi dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Miss Ayu mau mengajak anak-anak di rumah kita menyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Oke, jarinya seperti ini ya, ikuti Miss Ayu. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagi, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika sampai hari ini kami masih menikmati berkat Tuhan. Kami sudah bangun dengan tubuh kami yang sehat. Tuhan melindungi kami sepanjang malam ketika kami tidur. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mau mendengarkan tentang kebaikan Tuhan, bahkan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan buat yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami supaya kami dapat belajar dari setiap apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Oke anak-anak, Miss Ayu akan menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Miss Ayu punya cerita yang sangat luar biasa. Nah anak-anak, pada suatu ketika ada 2 orang bersaudara. 2 orang perempuan yang kakak beradik. Mereka ini adalah saudara. Pada suatu ketika mereka sedang menangis, mereka bersedih, mereka meratapi, oh kenapa ini terjadi? Kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Pada saat itu yang terjadi adalah saudara laki-laki mereka sedang terbaring, sedang mengalami sakit yang sangat parah. Dan penyakitnya itu mereka berpikir bahwa kayaknya dia tidak bisa selamat lagi. Dia akan mati. Karena penyakitnya sangat parah, mereka menangisi dia. Nah, kedua saudara atau kedua perempuan yang bersaudara ini, nama mereka adalah Maria dan Marta. Anak-anak, dan saudara laki-laki mereka yang sedang terbaring sakit itu bernama Lazarus. Nah, Lazarus pada saat itu sedang sakit keras, dia terbaring. Dan kedua saudara ini tidak bisa melakukan apapun. Nah, ketika itu mereka ingat, tahu bahwa Yesus, mereka mendengar cerita dan banyak hal yang Yesus buat. Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat. Bahkan sudah pernah Miss Ayu ceritakan di beberapa minggu yang lalu, Tuhan atau Yesus meredakan angin ribut. Dan juga banyak mujizat lainnya. Dia mencelikkan mata orang buta. Terus apalagi? 5 roti dan 2 ikan itu bisa Tuhan jadikan menjadi banyak dan 5.000 orang bisa kenyang dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak, ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak saja cukup sampai di situ, tetapi mereka mendengar bahwa ada Yesus yang mampu melakukan mujizat. Mereka menyuruh salah satu orang pergi untuk memberitahukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak ada di situ. Akhirnya apa? Mereka pergi, mereka menyampaikan kabar bahwa Lazarus sedang sakit keras. Lalu Tuhan berkata apa? Apakah Tuhan langsung pergi? Tidak. Tuhan tidak pergi. Tuhan hanya mengatakan demikian. Yesus bilang, sakit Lazarus itu tidak akan berakhir dengan kematian. Artinya apa? Tuhan mau menyampaikan kepada orang yang memberikan kabar itu bahwa Lazarus akan sembuh. Nah, setelah itu Yesus mengambil keputusan untuk berdiam lagi selama 2 hari di situ.
Yesus tidak pergi menemui Lazarus. Selanjutnya anak-anak, Yesus kembali dia berbincang-bincang dengan semua murid-muridnya pada saat itu. Setelah itu beberapa hari kemudian terdengarlah kabar bahwa Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati. Saudara, Lazarus ini sangat sedih. Mereka sangat sedih. Mereka menangis terisak-isak. Kenapa? Karena saudara yang mereka cintai itu sudah mati karena penyakit keras itu. Akhirnya apa? Pesan itu sampai kepada Yesus. Lazarus sudah mati. Apa yang Yesus katakan? Tuhan mengatakan sebuah teka-teki. Teka-teki itu artinya sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang pada saat Tuhan mengatakan demikian. Untung saja aku tidak ada di sana. Kenapa? Supaya kamu itu bisa belajar untuk percaya. Apa maksud Tuhan? Akhirnya apa? Tuhan mengatakan, Lazarus tidak mati. Lazarus sedang tertidur. Wah, orang-orang di situ berpikir, tidak Tuhan, Lazarus memang sudah mati. Akhirnya apa? Maksud dari perkataan Tuhan itu bahwa Lazarus pasti akan sembuh. Atau sekalipun dia sudah mati, dia akan terjadi mujizat yang luar biasa. Akhirnya apa? Tuhan pergi melihat, oh benar, ternyata Lazarus sudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Lazarus sudah mati. Anak-anak, ini adalah kisah yang sangat nyata. Kisah ini tertulis benar dalam kitab suci. Nah, anak-anak, pada saat itu Tuhan melakukan mujizat lagi yang kesekian kalinya. Tuhan menyuruh orang-orang yang ada di tempat itu untuk mengeluarkan Lazarus dari kuburnya. Dan apa? Lazarus dibangkitkan pada saat itu. Lazarus hidup kembali. Lazarus hidup. Anak-anak, jika Tuhan mampu membangkitkan orang mati, ribuan tahun yang lalu Tuhan melakukan mujizat itu. Apakah Tuhan tidak mampu melakukan mujizat untuk kita? Tentu Tuhan mampu. Anak-anak, kita hanya mau diajarkan dari kisah ini apa? Tetap percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia mampu melakukan mujizat-mujizat. Tidak hanya dahulu tetapi hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Sekalipun kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung, tapi iman kita, kepercayaan kita selalu mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan bahkan menyelesaikan perkara-perkara kecil ataupun perkara-perkara besar. Yang sakit pada saat ini, percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita. Dan bahkan anak-anak, dari kisah ini kita mau terus belajar. Sekalipun kita tidak melihat Yesus, tetapi kita harus selalu percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus tidak meninggalkan kita dalam situasi sulit apapun, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan perekonomian kita, orang tua kita, Tuhan pasti akan melindungi kita. Anak-anak, jika ada pun hal-hal kecil yang kalian alami, kalian mengalami kesulitan dalam belajar, kalian mengalami kesulitan dalam memahami sebuah mata pelajaran, ingatlah, berserulah kepada Yesus, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan kita semua untuk dapat kita melakukan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Kiranya cerita firman Tuhan dari kisah Lazarus, Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati, Tuhan juga pasti akan memulihkan kita dan bahkan memulihkan bangsa kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kami percaya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan tidak saja dahulu tetapi akan ada dan terjadi sampai hari ini. Kami menyerahkan selalu kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami yang sedang meratap menangis pada saat ini, Tuhan akan pulihkan. Kapanpun waktu Tuhan, kami terus beriman dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan nyata pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Tolong kami Tuhan, ajar kami setiap harinya untuk tidak lupa dan bahkan kami selalu ingat untuk mempercayai Tuhan yang selalu pelihara hidup kami sampai hari ini.
Terima kasih Tuhan. Keluarga kami, kesehatan kami, pendidikan kami, bahkan perekonomian keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup kami dan bangsa kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, demikian ibadah kita pada saat ini. Kiranya kita semua selalu diberkati Tuhan. Sampai jumpa.